Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati NIM 86053993. Saya berasal dari Universitas Terbuka Salu Tumutan 7. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, mari kita bahas bersama bagaimana nilai-nilai dasar pendidikan kita tetap bisa menjadi penopang yang kokoh. Makna pilar dan prinsip Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa makna pilar dalam pendidikan? Pilar ibarat tiang menyangga bangunan yang menjadi dasar, fondasi, dan penguat agar sistem pendidikan berjalan tegak, memiliki arah, dan tidak mudah goyah menghadapi perubahan zaman. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi kegiatan tanpa jiwa dan karakter. Di Indonesia, pilar utama pendidikan kita adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dirangkum dengan semboyan masyhur ing ngarso sung tolodo ing madya mangun korso tut wari hadiyani. Secara ringkas maknanya, 1. Ing ngarso sung tolodo, di depan harus mampu memberikan teladan dan contoh yang baik. 2. Ing madyan mangun korso, di tengah harus mampu membangun semangat, kreativitas, dan kemampuan belajar. 3. Tut wuri handayani, di belakang harus memberi dorongan, dukungan, dan kebebasan agar potensi anak berkembang maksimal. 3 prinsip inilah yang menjadi jiwa pendidikan nasional kita. Relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita bahas intinya. Bagaimana relevansi dan tantangan di era digital? Era digital mengubah segalanya. Belajar bisa di mana saja, informasi ada di gawai, dan interaksi sering kali lewat layar. Namun, justru disinilah peran ketiga pilar ini semakin penting, sekaligus menghadapi tantangan baru. Pertama, ing ngarso song tolodo, memberi teladan. Relevansi sangat dibutuhkan di dunia maya. Siswa mudah meniru apa saja yang mereka lihat. Guru harus menjadi teladan literasi digital, cara menyaring informasi, cara berkomunikasi santun, dan memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Tantangan, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Tantangannya, bagaimana tetap menjadi sosok yang diteladani karakternya, melebihi pengaruh konten-konten yang belum tentu baik di luar sana. Kedua, ing madya mangun korso, membangun semangat. Relevansi kunci utama pembelajar masa ini, belajar daring atau campuran seringkali membosankan. Guru wajib hadir di tengah siswa untuk membangkitkan semangat. Misalnya, lewat metode yang seru, media interaktif, atau diskusi menarik. Tantangan, perhatian anak muda teralih hiburan digital. Tantangannya, guru harus kreatif mengemas materi agar tetap menarik, membuat siswa tetap antusias belajar. Ketiga, tut wuri handayani, mendorong dari belakang. Relevansi, ini paling pas untuk pendidikan abad 21. Pengetahuan sudah ada di mana-mana. Tugas guru bukan lagi mencerdaskan dari depan, tapi memfasilitasi dari mendorong siswa mandiri mencari, mengolah, dan menciptakan pengetahuan sendiri. Tantangan, kebebasan digital kadang disalahgunakan untuk hal negatif, seperti berita bohong atau perundangan siber. Tantangannya, membebaskan anak berkreasi tapi tetap membimbing mereka berjalan di jalur yang benar. Jadi jelas teknologi berubah, cara mengajar berubah, tapi prinsip dasar pendidikan tidak boleh berubah. Refleksi. Terakhir, mari kita refleksikan bagaimana pilar ini
menjawab persoalan pendidikan kita. Masalah pendidikan saat ini bukan lagi soal kurang materi, tapi soal karakter dan arah tujuan. Kita khawatir anak pintar teknologi tapi lemah budi pengerti. Cerdas intelektual tapi tidak berbudaya. Disinilah kekuatan pemikiran King Hajar Dewantara. Prinsip keteladanan menjawab tantangan moral, prinsip bangunan semangat menjawab tantangan kualitas belajar, dan prinsip dorongan menjawab tantangan kemandirian. Dengan menerapkan ketiga nilai ini, kita tidak hanya mencetak generasi yang melek teknologi, tapi generasi manusia Indonesia seutuhnya. Cerdas, terampil, dan karakter luhur. Demikian pemaparan singkat saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi renungan bersama. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.